pagi adik-adik di rumah sekalian. Selamat pagi. Ya, satu sukacita besar karena kakak-kakak sekolah minggu pengasuh ya, maksud kakak Jemaat GKI Herman Holim boleh kembali menyapa adik-adik di rumah sekalian untuk kembali dalam ibadah sekolah minggu virtual saat ini. Untuk itu, untuk membuat semangat kita dalam beribadah semakin tinggi, maka kakak-kakak mengajak kita semua adik-adik di rumah untuk menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Kakak Stanley? Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, kita boleh kembali dalam ibadah minggu hari ini. Untuk itu, untuk dengan sukacita yang lebih membara lagi, karena Tuhan telah baik dalam kehidupan kita, maka kita akan menyanyikan lagu Dalam Tuhan Kita Bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara, dalam Tuhan kita bersaudara, dalam Tuhan kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan kita bersaudara. Lagu yang ketiga, kita akan nyanyikan lagu Anak Sekolah Minggu. Untuk itu kita semua, karena anak sekolah minggu, kita nyanyikan bersama-sama dengan penuh semangat dan kegembiraan. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima mahkota emas. Untuk menerima mahkota emas yang adik-adik inginkan tadi, kita harus beribadah dengan baik. Dan salah satunya kita harus berdoa dengan tenang. Tutup mata, lipat tangan, tunduk kepala, dan kita akan bersatu dalam doa yang akan dipimpin oleh Kakak Fari. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah jaga dan lindungi kami satu malam tadi hingga tiba di pagi hari, hari yang baru, hari Minggu di saat ini Tuhan. Tuhan, di saat ini kami selaku anak-anak sekolah minggu Tuhan, kami mau mengikuti ibadah, biarlah Tuhan memberkati kami dari awal ibadah, pertengahan hingga akhirnya, boleh jadi atas kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, kita akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang akan langsung dibawakan oleh Kakak Kori Kaki Hari. Oke adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu firman Tuhan yang akan kita baca di pagi hari yang indah ini terambil dari kitab Efesus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Oke, kitab Efesus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Untuk itu kalau adik-adik sudah mendapat, tangan, tutup mata, terus kita mau berdoa untuk pembacaan firman Tuhan kita. Kalau sudah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena memberikan kesempatan kepada kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan Yesus.
Untuk itu Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu, berfirmanlah kepada kami lewat firman Tuhan ini, sehingga membawa sukacita yang luar biasa kepada hidup kami, dan ini menjadi pedoman langkah kami, anak-anak-Mu, untuk menjalani hidup ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami sudah siap. Haleluya, amin. Oke adik-adik, firman Tuhan ini akan kita baca secara bersama-sama. Setelah Kak Kori baca judulnya, oke? Efesus 6 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan ia tidak memandang muka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita akan masuk kepada perenungan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Kak Kori punya video untuk adik-adik nonton. Silahkan menyaksikan. Kaleb, ayo makan. Mama baru selesai bersih-bersih. Jangan lupa lepas sepatu ya. Oke, Mam. Pesawat siap mendarat. Kaleb, Mama bilang harus lepas sepatu kan? Iya. Mama kan sudah capek bersih-bersih. Gimana nanti kalau Mama lihat ini? Maaf ya, Pa. Ya sudah, ayo kita bersihkan sama-sama. Gimana, jadi repot kan? Tahu nggak, kalau kamu tadi nurut sama Mama, kamu nggak perlu jadi repot begini. Nak, kamu disuruh itu karena kami sayang kamu. Itu demi kebaikanmu. Ingat waktu ibadat keluarga? Yang dari Efesus. Pasal berapa ya? 6.
Iya, pintar. Inilah yang Yehua minta dari kamu. Anak-anak, yaitu kamu, Kaleb. Taatilah orang tuamu, agar baik keadaanmu. Jadi, kamu harus taat sama mama dan papa. Makanan siap. Ayo makan. Ayo, kita makan dulu yuk. Oke, Pap. Wup. Mundur, mundur. Ya, terus. Net, net, net. Ya, hook. Net, net, net. Hei, awas nabrak. Sorry. Bongkar muatan. Ya ampun. Kaleb, kita mau ibadat keluarga. Ambil bukumu. Beresin semua kelerengmu. Nanti orang bisa jatuh loh. Kamu harus taat sama mama dan papa. Maju. Makasih ya. Mama senang sekali kamu nurut. Yuk, cepat. Kakak sama papa udah nunggu. Sofia, menurutmu ini gambar apa? Bagus, semua sudah kumpul. Ayo, kita mulai dengan doa dulu. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan sebuah film singkat. Bagaimana? Asik kan tidak? Pasti asik dong. Nah, berarti kalian mau cek, ada di rumah nih nonton dan dengar baik-baik kan tidak, atau ada lirik-lirik ke tempat lain. Kalau memang ada dong nonton, aku mau tanya. Tadi kisah adik kecil yang di film itu namanya siapa yo? Siapa? Ya, tepat sekali, namanya Kaleb. Oke. Dari cerita Kaleb, kita menghubungkan dengan cerita firman Tuhan yang tadi kita baca dari Efesus 6, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Dengan sebuah tema kecil, yaitu tentang menghormati orang tua. Tahu menghormati orang tua? Kak Kori mau tanya, bagaimana cara kita anak-anak untuk menghormati orang tua? Apakah kayak di sekolah yang ada upacara baru bilang, ih bapak hormat, ih mama hormat, gitu? Tidak toh. Makanya Kak Kori mau kasih tahu bagaimana cara kita untuk menghormati orang tua kita. Ada terkasih, cara kita untuk menghormati orang tua kita yaitu dengan taat atau dengar-dengaran, terus mengasihi orang tua kita dan menyayangi orang tua kita. Oke, seperti dari kisah adik kecil Kaleb yang tadi ada nonton toh, ada dua hal bagian penting yang kita bisa pelajari dari kisah itu. Yang pertama, di saat Kaleb tidak dengar-dengaran atau tidak taat. Yang kedua, di saat Kaleb dia dengar-dengaran. Oke, dari kisah itu mau mengajarkan kepada kita bahwa setiap apa yang kita lakukan kepada orang tua, entah itu taat dan tidak taat, semua ada upahnya. Contohnya, yang tidak taat saat Kaleb disuruh untuk buka sepatunya karena dia mama baru selesai ngepel ini. Terus
Dia tidak buka sepatu, dia masuk. Mama punya hasil ngepel kotor lagi tuh, lantai kotor lagi. Akhirnya bapaknya lihat, bapaknya bilang dia untuk bantu bersihkan bersama-sama karena kan dia mama sudah ngepel toh, sudah capek. Akhirnya dia merasakan kecapean. Itu adalah upah dari dia tidak menaati orang tua. Dia akan merasa capek karena dia ngepel lagi. Terus yang kedua dari kisahnya, saat dia mama suruh dia membersihkan, dia punya permainan-permainan yang tadi, kelereng-kelereng yang tadi. Akhirnya apa, dia membersihkan toh karena dia dengar-dengaran, dia ingat nasihat yang diberikan ayahnya itu. Dan akhirnya apa, dia membuat hatinya mamanya senang, hati mamanya gembira. Sapu anak nih dengar-dengaran sekali senang. Itu kan sesuatu hal yang luar biasa. Jadi seperti firman Tuhan yang tadi adik-adik dibilang bahwa hormatilah orang tua, maka upahnya apa tadi? Bahagia. Apalagi tadi? Panjang umur. Jika kita menghormati orang tua, berarti kita bisa bahagia dan panjang umur. Jangan mama bilang, Samuel, kalau main sepeda tuh jangan balap-balap ya. Kalau balap-balap nanti jatuh. Akhirnya begini, Samuel bilang, gak apa-apa mama, saya jago. Samuel balap akhirnya jatuh, luka, dia sakit toh. Itu hal yang tidak baik toh. Itu upah dari melawan orang tua. Terus jika mama bilang, Ade jangan jajan-jajan sembarangan di luar ya, nanti perut sakit. Dia dengar-dengaran akhirnya dia perut tidak sakit. Betul kah tidak? Ada yang pernah kah tidak melawan mama jajan di rumah, jajan di luar, jajan sembarangan akhirnya perut sakit toh. Nah itu. Jadi setiap apa yang kita lakukan atas perintah orang tua, mau dengar-dengaran atau tidak dengar-dengaran, ada upahnya. Tinggal ada di rumah yang cantik dan ganteng dan pintar bisa pilih, mana yang menguntungkan saya atau sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Oke. Nah, aku juga mau kasih tahu, Lin pernah marah sama orang tua larang, orang tua bilang ini itu bukan karena tidak sayang, tapi karena mereka sayang, mereka tahu mana yang terbaik untuk kita. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Amin. Oke adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang dipimpin oleh Kata Polri. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sambil persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dengan lagu Kami Bawa Pujian ke Dalam Rumah Tuhan. Adik-adik, kita sudah memberikan persembahan. Sekarang waktunya kita doa syafaat. Adik-adik duduk tenang, duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata. Kita mau berbicara dengan Tuhan Yesus, oke? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah membimbing kami dalam ibadah di saat ini. Tuhan Yesus, firman-Mu yang begitu indah mengajarkan kami untuk taat kepada orang tua karena mereka adalah wakil-Mu Tuhan Yesus. Untuk itu Tuhan, kami sebagai anak-anak mau mendoakan orang tua kami. Tuhan menjaga, lindungi, sertai mereka dimanapun mereka berada, dalam kerja mereka. Tuhan berikan umur panjang kepada mereka Tuhan Yesus. Begitupun kepada kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus, berikan kami roh, hikmat untuk bisa mengerti mana yang harus kami perbuat sesuai dengan firman-Mu Tuhan Yesus, untuk taat kepada orang tua kami, saling mengasihi dengan sesama Tuhan Yesus. Tuhan berkati kami untuk minggu selanjutnya akan kami pelajari, akan kami jalani pelajaran-pelajaran yang akan kami pelajari nantinya. Tuhan berkati sehingga pelajaran itu Tuhan menjadi bekal ilmu untuk masa depan kami demi cita-cita kami membahagiakan kedua orang tua kami. Tuhan, terima kasih kami menyerahkan persembahan syukur yang kami berikan. Biarlah ini menjadi persembahan yang sejati dari kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Begitu pula Tuhan, kami mau berdoa kepada kakak-kakak pengasuh, Tuhan menjaga, lindungi, sertai mereka selalu Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang penuh tanggung jawab. Tuhan berkati mereka, berikan
mereka kesehatan selalu Tuhan Yesus. Tuhan Bapa yang baik, terima kasih banyak. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Masa pandemi ini kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, sehingga mau berakhir menurut waktu dan kehendak-Mu Tuhan. Inilah doa kami, ampuni salah dan dosa kami. Lalu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita sudah tiba di penghujung ibadah. Untuk mengakhiri sekolah minggu di pagi hari ini, kita memuji Tuhan dengan lagu Sekolah Minggu Selesai. Sekolah minggu selesai, makasih Tuhan. Bye bye bye, Yesus memberkati. Sekali lagi. Sekolah minggu selesai, makasih Tuhan. Bye bye bye, Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta kita sampai Maranatha, Tuhan datang. Amin. Dadah adik-adik, shalom.